Jika malam seharusnya membawa ketenangan, justru suara ledakan dan sirin menggantikan nyanyian alam. Langit di atas Israel berubah menjadi panggung konflik saat Iran melancarkan serangan balasan besar-besaran terhadap Israel, sebuah babak baru dari ketegangan yang selama ini mengendap dan kini meledak dengan dahsyat. Iran meluncurkan serangan yang diklaim menghantam lebih dari 150 target strategis di berbagai kota besar Israel. Tel Aviv, Haifa, Ashkelon, hingga Beersheba terkena dampaknya. Rudal, drone, dan senjata presisi tinggi dilepaskan dari berbagai penjuru, menciptakan hujan api di atas langit negeri yang selama ini menjadi poros kekuatan Timur Tengah. Jika bara sudah membakar damai, maka bara itu akan menari di langit malam, membawa luka yang sulit disembuhkan. Teheran menjawab serangan dengan gempuran masif. Serangan ini merupakan respons langsung terhadap operasi militer Israel yang dinamai Operation Rising Lion, yang sebelumnya menggempur fasilitas nuklir dan pusat komando Iran. Kali ini, giliran Teheran yang angkat bicara, bukan dengan kata-kata, melainkan dengan rentetan rudal dan drone. Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. In recent years, Iran has produced enough highly enriched uranium for 9 atom bombs. 9. In recent months, Iran has taken steps that it has never taken before, steps to weaponize this enriched uranium. And if not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year, it could be within a few months, less than a year. This is a clear and present danger to Israel's very survival. Juru bicara militer Iran mengumumkan bahwa serangan balasan ini bukan sembarang langkah, melainkan bagian dari operasi balasan keadilan yang dirancang untuk mengguncang jantung pertahanan Israel. Israel telah melangkahi batas. Sekarang mereka menuai akibatnya, kata juru bicara tersebut dalam siaran langsung dari Teheran. Target Iran kali ini tidak hanya terbatas pada instalasi militer, tapi juga termasuk pusat komunikasi, pangkalan udara, dan wilayah sekitar reaktor nuklir Israel di Dimona. Kendati Iran mengklaim hanya menyasar target militer, namun kenyataannya beberapa rudal jatuh di kawasan sipil, memicu kerusakan dan korban luka-luka. Tel Aviv, yang biasanya dikenal sebagai kota modern yang penuh kehidupan, kini berubah drastis. Jalan-jalan yang biasa dipenuhi suara tawa dan lalu lintas sibuk, kini digantikan oleh suara sirine yang memekakkan telinga dan ledakan dari langit. Sistem pertahanan udara Iron Dome memang berusaha sekuat tenaga menangkal serangan. Namun kenyataannya, sistem ini mulai kewalahan. Beberapa rudal berhasil menembus pertahanan dan menghantam kawasan padat penduduk. Mobil-mobil terbakar, gedung-gedung rusak, dan warga berlarian menuju tempat perlindungan bawah tanah. Tel Aviv berubah dalam satu malam, dari kota yang tak pernah tidur menjadi kota yang tak bisa tidur karena ketakutan, ujar seorang warga melalui sambungan video yang viral di media sosial. Rumah sakit pun tak luput dari tekanan.
Para tenaga medis bekerja sepanjang malam merawat korban, menenangkan anak-anak, dan mencoba menghadirkan secercah harapan di tengah situasi genting. Iron Dome, perisai tak lagi sempurna. Meski dikenal sebagai salah satu sistem pertahanan udara tercanggih di dunia, Iron Dome kini diuji dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan lebih dari 300 objek terbang yang diluncurkan secara bersamaan, sistem ini mulai menunjukkan celah. Iron Dome hebat, tapi tidak kebal. Ketika jumlahnya terlalu besar, sistem bisa kelabakan, jelas seorang analis militer Israel. Israel pun segera mengaktifkan seluruh unit cadangan dan menempatkan militer dalam status siaga penuh. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengadakan pertemuan darurat dan menyebut serangan Iran sebagai deklarasi perang tak resmi. Ketakutan merambat, ekonomi terguncang. Dampak dari serangan ini tidak hanya fisik, tetapi juga psikologis dan ekonomi. Warga berbondong-bondong membeli kebutuhan pokok. Bandara Internasional Ben Gurion menghentikan semua penerbangan. Bursa saham Tel Aviv jatuh tajam. Nilai tukar shekel terjun bebas. Ini baru permulaan. Iran menegaskan serangan ini belum seberapa. Jika Israel kembali menyerang, maka Teheran berjanji akan melanjutkan dengan kekuatan yang lebih besar lagi. Dunia pun terbelah, sebagian mengecam, sebagian lain bersimpati. Namun yang pasti, semua khawatir. Perang ini tak hanya antara dua negara, tapi antara logika dan ambisi, antara diplomasi dan amarah, kata seorang diplomat senior Eropa yang enggan disebut namanya. נופל ב-100%. Dunia menahan napas, diplomasi terus mencari celah. Perserikatan bangsa-bangsa, Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok tengah memimpin upaya diplomasi untuk mencegah konflik ini berubah menjadi perang regional besar. Namun hingga saat ini, kedua belah pihak belum menunjukkan tanda-tanda akan mengalah. Presiden Amerika Serikat dalam pidatonya menyatakan bahwa ini adalah saatnya menahan pelatuk dan merangkul nalar. Tapi di medan tempur, pelatuk telah ditarik dan rudal telah meluncur. Nereden kilometre olan?